Jumpa lagi masih bersama dengan Ibu, masih di channel Indonesia Asik ya. Mengupas bahasa Indonesia secara mudah, menyenangkan dan tentunya asik ya. Oke, kali ini di video ini Ibu akan menjelaskan mengenai unsur di dalam drama ya. Jika di video sebelumnya Ibu membahas mengenai struktur drama dan kaidah kebahasaan, nah Ibu akan menekankan pada unsur yang ada di dalam drama ya. Nah, unsur-unsur di dalam drama ini juga membedakan drama dengan karya jenis sastra lain ya. Oke, jika di dalam prosa maupun puisi ada unsur intrinsik dan ekstrinsik, dalam drama juga ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Namun ya, perlu ditekankan ada beberapa hal yang sangat membedakan. Jadi tetap simak dengan baik, perhatikan dengan jeli apa yang berbeda antara drama dengan karya sastra jenis yang lain ya. Oke, yang pertama ya, di unsur intrinsik drama ya. Unsur tersebut ya, yang pertama ini adalah tema ya. Tema adalah gagasan pokok atau juga ide yang mendasari pembuatan dari sebuah drama ya. Tema ini biasa diangkat dalam drama tersebut, ini melingkupi masalah percintaan ya, misalnya ada juga kritik sosial ya, ada juga mengenai kemiskinan, kesenjangan sosial, penindasan, keluarga yang retak, lalu patriotisme, kemanusiaan, ketuhanan, dan banyak lagi ya yang menjadi tema di dalam sebuah drama ya. Berikutnya yang kedua, lakon atau cerita ya. Ini merupakan unsur esensial dalam sebuah drama ya. Secara struktural, lakon atau cerita ini terdiri dari 5 bagian ya. Yang pertama adalah pemaparan atau eksposisi ya, penjelasan situasi awal dalam suatu cerita. Lalu yang kedua adalah penggawatan atau kompilasi atau bagian yang menunjukkan konflik yang sebenarnya ya. Berikutnya ada puncak atau klimaks ya, merupakan puncak ketegangan cerita, titik perselisihan tertinggi antara protagonis dengan antagonis ya. Lalu berikutnya ada peleraian atau anti klimaks ya. Jadi ini adalah bagian pengarang mengetengahkan pemecahan dari si konflik tersebut. Lalu berikutnya yang terakhir ada penyelesaian atau kumulasi ya. Bagian yang berfungsi mengembalikan lakon pada kondisi awal ya. Oke, berikutnya ya, unsur intrinsik yang ketiga adalah tokoh ya. Tokoh merupakan orang yang berperan dalam sebuah drama ya. Tokoh tersebut dapat dibedakan sebagai berikut ya. Ini tokoh berdasarkan sifatnya ya. Oke, Ibu jelaskan dulu satu-satu ya. Tokoh berdasarkan sifatnya. Yang pertama adalah tokoh protagonis ya. Tokoh protagonis ini adalah tokoh utama yang mendukung cerita ya. Lalu berikutnya ada tokoh antagonis, yaitu tokoh penentang cerita. Lalu berikutnya ada tokoh tritagonis, yaitu tokoh pembantu, baik untuk tokoh protagonis maupun juga untuk tokoh antagonis ya. Lalu yang keempat ada tokoh figuran ya, tokoh yang hanya hadir pada adegan tertentu saja ya. Jadi perannya pun tidak terlalu mempengaruhi perkembangan alur cerita ya. Oke, berikutnya yang kedua ya, berdasarkan perannya ya. Tokoh berdasarkan perannya dibagi menjadi 3, yaitu tokoh sentral ya, yakni tokoh-tokoh yang paling menentukan dalam sebuah drama. Tokoh sentral adalah penyebab dari terjadinya konflik ya. Tokoh sentral tersebut meliputi tokoh protagonis dan juga tokoh antagonis ya. Lalu berikutnya ada tokoh utama ya. Tokoh utama itu tokoh pendukung ataupun tokoh penentang tokoh sentral ya, bisa juga sebagai perantara dari tokoh sentral ya. Dalam hal ini ialah tokoh tritagonis ya. Oke, berikutnya ada tokoh pembantu ya, yakni tokoh-tokoh yang memegang peran sebagai pelengkap atau tambahan dalam rangkaian cerita. Ingat ya, tokoh pembantu atau pemeran pembantu itu bukan jadi pembantu ya, bukan jadi asisten rumah tangga, tapi ini maksudnya membantu ya di dalam baik penyelesaian ataupun menambah konflik ya. Oke, dalam hal ini di dalam tokoh pembantu ini contohnya adalah figuran ya. Oke, berikutnya
unsur intrinsik yang keempat adalah perwatakan ya atau penokohan. Perwatakan atau penokohan merupakan penggambaran sifat batin seseorang tokoh ya yang disajikan di dalam suatu cerita ya. Perwatakan tokoh dalam drama itu digambarkan dengan melalui dialog ya. Ada juga ekspresi atau tingkah laku sang tokoh. Watak dari para tokoh ini digambarkan dalam 3 dimensi ya, atau kita kenal dengan istilah watak dimensional ya. Oke, yang pertama ini adalah keadaan fisik ya. Jadi ini diilustrasikan dengan umur, lalu jenis kelamin, ciri-ciri tubuh, apakah dia itu cacat jasmani atau tidak, lalu ciri khas yang menonjol ya, ada atau juga misalnya raut mukanya ya, lalu kesukaannya atau hobinya, atau misalnya juga fisiknya tinggi atau pendek ya, lalu suku bangsa apa ya, kurus atau gemuk ya, suka senyum atau cemberut ya. Nah, ini masuk dalam keadaan fisik ya. Lalu berikutnya adalah keadaan psikis ya. Keadaan ini melingkupi watak, kegemaran, standar moral, temperamental, ambisi, psikologis yang dialami ya, bisa juga keadaan emosi ya. Oke, berikutnya yang ketiga adalah keadaan sosiologis ya. Keadaan ini melingkupi jabatan ya, misalnya pekerjaan, kelas sosial, ras, agama, dan ideologi ya. Oke, nah ini berikutnya penjelasan Ibu mengenai cara penulis ya. Cara penulis menampilkan watak tokoh bisa secara langsung ataupun secara tidak langsung ya. Yang secara langsung ataupun analitik ya, penulis menampilkan watak tokoh secara langsung dijelaskan di dalam teks cerita ya. Lalu yang kedua, secara tidak langsung atau dramatik, penulis menampilkan watak secara tidak langsung. Ini bisa melalui dialog antar tokoh ya, atau percakapan tokoh, bisa juga melalui pikiran si tokoh, bisa juga melalui reaksi atau tanggapan tokoh lain, bisa juga dari lingkungan di sekitar tokoh, lalu bisa juga dari keadaan fisik si tokohnya ya. Oke, berikutnya unsur intrinsik yang kelima yaitu adalah alur ya, alur drama. Nah, Ibu akan jelaskan dulu ya pengertian alur drama ya menurut Wahyudi Siswanto ya dalam bukunya di tahun 2008. Jadi alur ini adalah rangkaian cerita ya yang dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa sehingga menjalin sebuah cerita yang dihadirkan oleh para pelaku dalam suatu cerita ya. Selanjutnya ya menurut tokoh lain ya, menurut Haryanto ya di bukunya di halaman 39 menyatakan bahwa alur ini merupakan jalan cerita atau urutan-urutan peristiwa dalam drama dari awal ya sampai pada akhirnya ya. Jadi dari pendapat beberapa ahli tersebut ya dapat didefinisikan bahwa alur ini merupakan rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalan cerita ya. Jadi itu adalah pengertian dari alur ya. Aduh, lepotan ya. Oke, berikutnya adalah jenis-jenis alur cerita di dalam drama ya. Oke. Jadi jenis alur ini juga dapat dikelompokkan dengan menggunakan berbagai kriteria ya. Yang pertama ini berdasarkan urutan waktunya ya. Alur dibedakan menjadi 3 bagian ya, yaitu alur maju atau disebut juga dengan alur kronologis ya, atau alur lurus ya, atau juga alur yang progresif ya. Peristiwa-peristiwa dalam alur ini ditampilkan secara kronologis ya, alur maju secara runtut ya dari tahap awal, tengah hingga akhir ya, mulai dari masa kini ke masa yang akan datang ya, atau bisa juga mulai dari lahir, tumbuh dewasa sampai pada meninggalnya ya. Lalu berikutnya yang kedua adalah alur mundur ya, atau disebut juga alur tak kronologis ya. Jadi sorot balik ataupun regresif ataupun juga dengan istilahnya flashback ya. Peristiwa-peristiwa dari tahap akhir atau tengah dan baru ini kemudian masuk lagi pada tahap awal ya. Jadi jalan ceritanya berjalan mundur, di mana masa kini adalah sebuah hasil ya dari konflik-konflik yang terjadi di masa lalu ya. Jadi alur yang juga
alur yang juga dikenal dalam cerita ini langsung pada puncak masalah ya. Oke, berikutnya yang ketiga adalah alur campuran ya. Alur cerita yang mencampurkan masa kini dengan masa lalu dan juga dengan masa depan ya. Disebut juga dengan alur bolak-balik ya. Jadi cerita dengan alur ini mengungkapkan konflik yang belum selesai di masa lalu ya. Baru berikutnya dilanjutkan pada masa sekarang dan penyelesaiannya ada di masa depan ya. Alurnya saling terkait satu sama lain ya. Atau juga pengarang biasa meneruskan secara berurutan ya dari awal cerita, selanjutnya ya menyisipkan kembali masa lalu atau kembali lagi ke awal cerita ya. Oke, berikutnya adalah berdasarkan kriteria jumlah alur ya. Jadi berdasarkan kriteria jumlah alur ini ada yang dikenal dengan alur tunggal ya. Alur tunggal ini adalah alur yang hanya menampilkan seorang tokoh protagonis ya. Berikutnya ini dalam alur tunggal ini cerita hanya mengikuti perjalanan hidup si tokoh tersebut saja ya. Lalu berikutnya ada alur jamak ya, yaitu cerita drama yang menampilkan lebih dari satu tokoh protagonis. Jadi tokoh protagonisnya ini banyak ya. Jadi ini biasanya menjelaskan perjalanan hidup tiap-tiap tokoh yang ditampilkan ya. Oke, berikutnya adalah berdasarkan kriteria hubungan antar peristiwa ya. Jadi berdasarkan hubungan antar peristiwa, alur ini terdiri atas alur erat atau disebut juga dengan alur ketat atau alur padat ya. Jadi dalam drama ini ada yang beralur cepat ya, ada yang susul menyusul, ada yang setiap bagian itu terasa penting dan menentukan ya. Lalu berikut juga ada alur longgar ya, yaitu alur yang berbanding terbalik dengan alur ketat ya. Jadi kebalikannya lah ya. Jadi hubungan antar peristiwanya longgar ya, tersajikan secara lambat ya, dan diselingi berbagai peristiwa tambahan. Penonton dapat meninggalkan ya, atau bisa juga mengabaikan adegan tertentu yang berkepanjangan ya, dengan tanpa kehilangan alur utama ceritanya ya. Oke, berikutnya berdasarkan kriteria cara pengakhirannya, alur juga terdiri dari alur tertutup ya, yaitu alur penampilan kisahnya diakhiri dengan kepastian atau secara jelas ya. Lalu berikutnya ada alur terbuka ya, yaitu alur yang penampilan kisahnya diakhiri secara tidak pasti ya, tidak jelas, serba mungkin happy ending, mungkin juga malah kebalikannya dan sebagainya ya. Jadi akhir ceritanya diserahkan kepada imajinasi si penonton ya. Oke, berikutnya berdasarkan kamus istilah sastra ini juga ada alur yang terdiri atas alur bawahan, yaitu alur kedua atau tambahan ya, yang disisipkan di sela-sela bagian alur utama sebagai variasi ya. Jadi alur bawahan ini merupakan lakuan tersendiri, tetapi yang masih ada hubungannya dengan alur utama tentunya ya. Jadi ada kalanya alur bawahan ini dimaksudkan untuk menimbulkan kontras, ada kalanya sejalan dengan alur utama juga ya. Oke, berikutnya ada alur erat ya, atau alur ketat ya, yaitu jalinan peristiwa yang sangat padu di dalam suatu karya sastra. Jadi kalau salah satu peristiwa ditiadakan ya, keutuhan cerita ini akan terganggu ya jadinya ya, jadi nggak akan nyambung ceritanya. Berikutnya ada alur longgar ya, yang ketiga adalah alur longgar, yaitu jalinan peristiwa yang tidak padu di dalam karya sastra ya, di dalam drama tersebut. Ini jadi dengan meniadakan salah satu peristiwa ini tidak akan mengganggu jalan cerita ya. Lalu berikutnya ada yang keempat adalah alur menanjak ya, yaitu jalinan peristiwa dalam suatu karya sastra atau dalam suatu drama yang semakin menanjak sifatnya ya. Oke deh, masuk pada tahapan alur dalam drama ya. Tahapan alur drama ini ada tahapan eksposisi atau perkenalan ya. Ini sebenarnya kalau kalian mengamati atau mendengar atau menyimak dengan baik penjelasan ibu yang tadi ya, ini bisa diulang-ulang, ini sebenarnya sama saja ya. Oke, ibu lanjut saja dulu ya.
tahapan eksposisi atau perkenalan ya, tahapan pengenalan tokoh-tokoh cerita serta perwatakan ya, bisa juga latar dan lain sebagainya ya. Jadi dalam tahap ini pengarang memperkenalkan para tokoh dan memberikan gambaran peristiwa yang akan terjadi ya. Eksposisi sering disebut sebagai paparan ya. Berikut ada tahap konflik awal ya. Pada tahap ini penonton diajak pada pengenalan konflik ya, di mana konflik yang merupakan bumbu ya agar suatu drama ini lebih menarik ya dan tidak monoton ya. Jadi kalau misalnya drama tidak ada konfliknya garing tentunya ya. Konflik ini melibatkan semua pemain ya, semua tokoh. Dalam tahap ini pula penonton akan mengenal alur dari cerita yang dibuat ya. Pada tahap ini tokoh mulai terlibat persoalan dengan tokoh lain ya, baik secara individu maupun secara kelompok. Biasanya konflik ini merupakan titik tolak untuk membangun konflik lain yang lebih panas ya. Oke, berikutnya ada tahap komplikasi ya. Tahap komplikasi atau tahap peningkatan konflik ya. Semakin banyak insiden-insiden yang terjadi, beberapa konflik pendukung akan terjadi untuk menguatkan konflik utama pada alur cerita ya. Oke, jadi pada tahap ini tokoh terlibat persoalan yang lebih serius ya, baik dengan tokoh yang sebelumnya atau dengan tokoh lain ya, sehingga ini konfliknya semakin tajam ya, semakin panas ya. Masing-masing tokoh ini akan memperlihatkan keinginan ataupun tujuan yang ingin dicapai. Lalu berikutnya ada tahapan klimaks ya. Ini merupakan tahapan puncak dari konflik yang ada ya. Di tahapan ini merupakan puncak dari ketegangan yang terjadi mulai dari awal cerita ya. Jadi ini adalah klimaksnya ya, ketegangan puncaknya. Konflik menajam bergerak ke arah puncaknya. Jadi kalau klimaks itu seperti itu ya. Oke, masing-masing tokoh memberikan pilihan atau tawaran jalan keluar ya. Biasanya tokoh jahat dan tokoh baik sama-sama berusaha menanggapi keinginannya ya. Untuk itu masing-masing tokoh dapat memanfaatkan tokoh lain ya, memihak padanya. Tokoh baik lebih menyukai jalan keluar itu yang membenarkan tujuannya ya. Sebaliknya tokoh jahat akan memilih penyelesaian yang sesuai keinginan dirinya sendiri ya. Oke, berikutnya ada tahap anti klimaks ya, atau penurunan lakuan ya. Resolusi ya, merupakan tahap yang menunjukkan jalan keluar dari setiap konflik yang ada. Jadi seperti ini ya, mungkin alurnya setret ya, seperti itu. Oke ya. Oke deh, pada tahap ini konflik ini mulai mereda ya. Masing-masing tokoh menempuh penyelesaian yang diputuskan masing-masing dengan atau tanpa kesepakatan ya. Lalu berikutnya ada tahap penyelesaian atau ending ya. Pada tahap ini disebut sebagai ending of the story ya. Dalam tahap ini semua konflik telah terpecahkan ya dan merupakan akhir dari cerita ya. Jika penulis naskah menghendaki tema untuk mengedepankan kebaikan, lazimnya tokoh antagonis akan mengalami kekalahan. Akan tetapi jika si penulis naskah ingin menunjukkan bahwa sebuah kebaikan itu mudah diraih, maka biasanya tokoh baik diletakkan pada posisi pemenang ya. Oke deh, itu saja dulu video kita ya. Ibu akan lanjutkan lagi unsur intrinsik drama yang ke-6 di video berikutnya ya. Sampai jumpa lagi ya, sampai bertemu di video berikutnya. Tapi tetap di Indonesia Asik. Bye.